Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mempresentasikan UAS pengantar akuntansi yang diberikan oleh Ibu Pustika Yuning Puri selaku dosen di Universitas Siberasia. Perkenalkan, nama saya Aulia Damayanti dari kelas MJ102 Prodi Manajemen Universitas Siberasia. Baik, adapun soal yang diberikan yaitu perusahaan Limain merupakan perusahaan baru 2 bulan yang bergerak di bidang jasa penerjemah yang didirikan oleh Mr. Lee. Perusahaan ini baru berdiri pada bulan September tahun 2021. Jadi berikut adalah transaksi yang terjadi selama bulan September 2021. Pada tanggal 1 September terdapat transaksi yaitu terdapat modal awal sebesar 347.700.000 dan membayar uang sewa ruangan sebesar 15 juta. Pada 5 September membeli perlengkapan kantor sebesar 10.500.000 secara kredit dari CV Prisma Agung. Pada tanggal 6 September membeli peralatan komputer secara tunai sebesar 26.500.000 dan menerima jasa terjemah sebesar 25 juta yang akan dilunasi 5 hari kemudian. Dan pada tanggal 11 September menerima jasa terjemah sebesar 30 juta yang akan dilunasi 7 hari kemudian dan menerima pelunasan jasa terjemahan tanggal 6 September. Tanggal 15 September menerima pendapatan jasa terjemah sebesar 20 juta secara tunai. 18 September menerima pelunasan jasa terjemah tanggal 11 September. 19 September mengambil 7.500.000 untuk keperluan pribadi. 20 September melunasi hutang kepada CV Prisma Agung untuk pembelian peralatan kantor. 23 September menerima pendapatan jasa terjemah sebesar 25 juta secara tunai. 25 September membayar tunai gaji karyawan sebesar 4 juta. 29 September membayar biaya listrik dan air sebesar 2.850.000 dan pada tanggal 30 September membayar biaya telepon sebesar 525.000. Lalu berdasarkan transaksi di atas, kita diminta untuk membuat jurnal umum, buku besar, neraca saldo. Setelah itu juga terdapat data penyesuaian di akhir periode 31 September 2021. Yang dimana yang pertama peralatan komputer yang terpakai sebesar 24 juta, kedua ditetapkan penyusutan peralatan sebesar 10%, ketiga membeli perlengkapan seharga 10.500.000 tetapi dicatat sebesar 1.500.000. Dan terakhir ada beban telepon yang belum dibayar sebesar 500.000. Jadi berdasarkan data penyesuaian, maka buatlah ayat jurnal penyesuaian neraca saldo dan neraca saldo yang disesuaikan. Bagian pertama saya akan membuat jurnal umum. Jadi, apa sih jurnal umum itu? Jurnal umum adalah sebuah jurnal yang dipergunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan yang muncul akibat terjadinya berbagai transaksi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Dalam ilmu akuntansi, jurnal umum akan memuat detail seperti nama transaksi, kelompok akun, dan nominal transaksi dalam kolom debit atau kredit. Jadi, yang pertama itu pada tanggal 1 September, jadi ini adalah tabelnya, tanggal akun referensi debit kredit. Jadi pada tanggal 1 September terjadi modal awal sebesar 347.700.000 rupiah. Jadi akunnya itu kita taruh kas dan modal. Jadi jika
modalnya bertambah itu berarti jika modal bertambah itu dikredit. Jadi modal dan kas-kasnya didebit karena modal berkurang itu debit. Jadi modal bertambah dikredit. Jadi, kasnya 347.700.000, modal 347.700.000. Dan yang kedua, 1 September membayar uang sewa ruangan sebesar 15 juta. Jadi membayar uang sewa itu berarti itu jatuhnya ke beban ya. Jadi beban sewanya jika bebannya bertambah itu dikredit. Eh, didebit. Jika bebannya bertambah itu dikredit. Berarti jika bebannya bertambah itu didebit. Jika berkurang dikredit. Bebannya didebit 15 juta, kas 15 juta dikredit. Lalu tanggal 5 September membeli perlengkapan kantor sebesar 10.500.000 secara kredit dari CV Prisma, berarti ini membeli perlengkapan, berarti ini jatuhnya hutang ya. Jadi hutang kan jika bertambah itu dikredit. Hutang berarti perlengkapannya di debit 10.500.000 dan utangnya 10.500.000 di kredit. Perlengkapan itu aset. Jadi asetnya di debit, hutangnya di kredit. Pada tanggal 6 September membeli peralatan komputer secara tunai sebesar 26.500.000. Jadi membeli peralatan komputer secara tunai. Jadi peralatan itu termasuk aset. Dan asetnya kan bertambah jadi 26.500.000 di debit, kasnya berkurang jadi dikredit 26.500.000 dikredit, kas dikredit. Pada tanggal 6 September menerima jasa terjemah sebesar 25 juta yang akan dilunasi 5 hari kemudian. Berarti dia itu menerima jasa terjemah namun akan dilunasi 5 hari kemudian. Berarti itu piutang. Piutang usahanya di debit sebesar 25 juta dan pendapatan jasanya 25 juta di kredit. Pendapatan jasa itu tuh tergolong ya pendapatan. Ini adalah nomor referensinya. Lalu pada tanggal 11 September menerima jasa terjemah sebesar 30 juta yang akan dilunasi 7 hari kemudian. 11 September. Jadi kan dia menerima jasa. Berarti ini sama ya. Pada tanggal 6 sama 11 itu ayatnya sama. Piutang usahanya bertambah di debit. Ya. Dan pendapatan jasanya di kredit. Pendapatan jasanya bertambah. Jadi dia di kredit. Lalu pada 11 September menerima pelunasan jasa terjemah tanggal 6 September. Dia kan menerima pelunasan jasa terjemah tanggal 6 September. Jadi 26.500.000 11 maaf. Tadi kan ya menerima pelunasan jasa terjemah pada tanggal 6 September. Hmm, ya. Jadi kasnya itu maaf tadi saya lihat jadi menerima pelunasan jasa terjemah tanggal 6 September.
Tadi saya lihat ini jadi salah. Jadi ini ya, menerima jasa terjemah 25 juta. Berarti kan 5 hari kemudian berarti kan 11 September. Jadi ini sama ya. Jadi piutang usahanya. Oh, ini menerima pelunasan jasa terjemah. Berarti kan kasnya kan bertambah ya. Kan karena dia menerima. Jadi kasnya, maaf ya. Tadi saya udah nyebutin ini belum ya? Saya lupa. Jadi jika menerima pelunasan jasa terjemah tanggal 6 September, dia itu menerima 6 September, berarti di situ dia tanggal 11 kas karena kan asetnya kan bertambah nih. Jadi 11 September menerima pelunasan jasa terjemah tanggal 6 September, jadi kasnya itu bertambah 25 juta. Kas 25 juta, piutang usaha 25 juta. Ya, karena piutang usahanya berkurang, jadi dikredit pada tanggal eh, maaf, pada tanggal 15 menerima pendapatan jasa terjemah sebesar 20 juta secara tunai. Jadi dia itu menerima secara tunai, berarti kas 20 juta. Kasnya itu di debit tanggal 15 ya. Kasnya di debit 20 juta dan pendapatan jasa 20 juta di kredit. Kan pendapatannya bertambah. Jadi dia dikreditkan. Lalu tanggal 18 itu menerima pelunasan jasa terjem oh, maaf, saya pindahkan dulu ini. Jadi pada tanggal 18 September itu menerima pelunasan jasa terjemah tanggal 11 September. Jadi dia menerima jasa pelunasan jasa ya pada dari tanggal 11 ini. Jadi 18 itu ah kas ya. Jadi kasnya 30 juta ya. 30 juta dan piutang usahanya kasnya itu di debit, piutang usahanya di kredit. Jadi 30 juta. Dan pada tanggal 19 September mengambil 7.500.000 untuk keperluan pribadi. Jadi ini prive ya. Jadi prive-nya di debit, ya debit, kasnya di kredit. Kasnya kan berkurang. Dan tanggal 20 September melunasi hutang kepada CV Prisma Agung untuk pembelian peralatan kantor. Jadi melunasi hutang. Jadi utang usahanya kan udah berkurang nih. Jadi dia di debit. Terus kasnya di kredit. Lalu 10.500.000 berarti ya. Utangnya di debit 10.500.000, kasnya di kredit 10.500.000. Tanggal 23 menerima pendapatan jasa terjemah sebesar 25 juta secara tunai. Jadi ini tuh dia menerima secara tunai berarti kas di debit. Tanggal 23 ya, kasnya di debit dan pendapatan jasanya di kredit, kan bertambah pendapatan jasanya. Jika pendapatan jika pendapatan bertambah itu selalu di kredit. Lalu tanggal 25 membayar tunai gaji karyawan sebesar 4 juta. Jadi ini bebannya, membayar gaji karyawan itu adalah sebuah beban. Jadi tanggal 25 beban gaji di debit sebesar 4 juta dan kasnya kan asetnya kan berkurang, jadi dia dikredit. Jadi 4 juta dikredit. Tanggal 29
September itu membayar biaya listrik dan air sebesar 2.850.000. Jadi ini termasuk beban juga ya. Jadi beban di debit 7.850.000 dan kas di kredit 7.850.000. Dan 30 membayar biaya telepon sebesar 525.000. Jadi ini juga termasuk biaya itu termasuk beban. Jadi beban di debit, kasnya berkurang jadi 525.000 di kredit. Lalu ini adalah jumlahnya, jadi kita menyumbahkan dari total semuanya ini. Dan ini harus balance ya, maaf. Lalu jadi kalau misalnya kalian bingung nih, gimana sih taruh debit, kredit gitu. Jadi setiap kali kayak aset itu bertambah pasti di debit. Sedangkan kalau asetnya berkurang selalu di kredit. Tapi saldo normalnya selalu debit. Dan utang pun begitu, debit jika utangnya berkurang itu di debit, jika utangnya bertambah itu di kredit. Modal, jika modal itu sama kayak utang ya, jika modalnya berkurang itu di debit, jika modalnya bertambah itu di kredit. Lalu pendapatan, pendapatan jika berkurang itu, di debit, jika bertambah itu di kredit. Sedangkan beban itu jika bertambah itu di debit, jika berkurang itu di kredit. Tapi saldonya nanti debit, gitu saldo normalnya. Lalu yang kedua, membuat buku besar. Jadi setelah kita membuat jurnal umum, kita juga harus membuat, buku besarnya. Jadi apa sih buku besar, itu? Jadi buku besar itu, alat yang digunakan untuk, mencatat semua transaksi keuangan suatu perusahaan. Ini mencakup segala jenis transaksi, mulai dari pembelian, penjualan, hingga transaksi kas. Buku besar ini menciptakan gambaran rinci tentang keuangan perusahaan. Memungkinkan pemilik bisnis, manajer keuangan, dan akuntan untuk memahami posisi keuangan dengan lebih baik. Jadi ada beberapa jenis sebenarnya, dalam buku besar, tapi kali ini saya memakai, buku besar, bentuk T ya. Ya, jadi buku besar itu kita memindahkannya begini. Jadi kita lihat nih di bagian debit ada berapa kas. Jadi kas kas di bagian debit itu tanggal 1.347.700.000 dan ini, gambar-gambar ini warna-warna ini hanya memudahkan saya untuk mencarinya. Jadi ada lagi di tanggal tanggal 11 September 25 juta dan tanggal 15 20 juta ini ya di sini, dan tanggal 18 September 30 juta, tanggal 23 September 25 juta. Ya ini, dan di kredit ada pada tanggal 1 September itu yang ini, kas di kredit, tanggal 6 September, ya, tanggal 19 September, ya yang ini di kredit, dan tanggal 20 September, kas kredit, mmm, tanggal 25 September ada 4 juta, tanggal 25 tadi ya, tanggal 29 dan tanggal 30. Lalu setelah itu, ini, nanti saya jelaskan pada saat jurnal neraca saldo. Jadi ini kita totalkan, jadi hasilnya ini ya,
Jadi kan kalau untuk mencari aset itu kan, begini, jadi hasilnya begini ya, debit kurang kredit hasilnya debit ya. Jadi 447.700.000 dikurang 66.875.000 itu hasilnya di debit 380.825.000. Lalu kita mencari memasukkan dari sini, dari akun jurnal ini, jurnal umum kita masukkan ke sini, itu kita cari piutang usaha. Piutang usaha jadi pada tanggal 6 sama tanggal 11 itu ada piutang usaha di bagian debit, jadi piutang usaha 25 juta di debit tanggal 6 sama tanggal 11 30 juta. Baru kita pindahkan ke sini ya sama, dan di bagian kreditnya itu ada tanggal piutang usaha tanggal 11 sama tanggal 18. Ya, di sini 25 juta dan 30 juta. Lalu sama kayak di sini, tapi ini kan hasilnya nol. Ini totalinnya jadi 55 juta kurang 55 juta sama dengan nol. Jadi tak lalu ini kurang ini hasilnya debit ya piutang usaha. Lalu perlengkapan. Perlengkapan itu perlengkapannya kita cari lagi ini sesuai dengan nomor referensinya aja ya ini semua. Jadi perlengkapan, ya perlengkapan itu di debit 10.500.000 pada tanggal 5 September ini. Ya, jadi hanya satu ya perlengkapan. Lalu peralatan 6 September. Ada peralatan ya di debit 6 September. Jadi peralatannya tuh pada tanggal 6 September ya tadi. 26.500.000. Jadi hasilnya debit 26.500.000. Lalu kemudian ya ada tadi kan semua bagian aset ya. Sekarang utang itu angka 2. Referensi referensi kedua itu utang usaha. Kita cari utang usahanya 20 juta, berarti utang usaha tanggal 20 September itu di debit itu ada 10.500.000 dan utang usahanya pada di bagian kredit itu, 10.500.000. Jadi, ini kan 10.500.000 dikurang 10.500.000. Jadi hasilnya nol, tapi karena karena kan kalau utang itu jika dia berkurang, dia di debit, jika dia bertambah, dia di kredit. Jadi saldonya itu di kredit, jadi nol di kredit utang usahanya. Lalu modal. Modal ya ini, modalnya bertambah kan di kredit, jadi modalnya cuman ini, 1 September 347.700.000. Dan kemudian, tadi kan modal, lalu Prive. Prive-nya itu 19 kita pindahkan Prive 19 September 7.500.000 di sini. Iya. Kan bertambah jadi debit. Debit 7.500.000. Lalu kita cari lagi kemudian pendapatan, pendapatan jasa.
Jadi pendapatan jasanya itu ada di bagian kita lihat pada tanggal 6 September di bagian kredit kita pindahkan langsung ke sini sebesar 25 juta dan tanggal 11 September di bagian kredit 30 juta kita pindahkan ke sini 11 September 30 juta dan ada lagi tanggal 15 September 20 juta di bagian kredit kita pindahkan, lalu masih ada lagi tanggal 23 September 25 juta di bagian kredit kita tambahkan, lalu kita, eee, mencari hasilnya, maksudnya itu kita tambahkan semua dan akan keluar hasilnya, tapi saya ini tadi tidak saya tambahkan. Oh, maaf ya. Jadi 25 juta tambah 30 juta tambah 20 tambah 25 jadi 100 juta pendapatan jasanya. Lalu kita ke slide berikutnya itu beban. Jadi bebannya itu beban sewa kan ada pada tanggal 1 September. Di bagian debit kita tambahkan di sini 25 juta kan bebannya bertambah jadi 4 juta. Lalu ada lagi oh ini tadi 1 September itu yang ini ya, beban sewa, beban gaji. Ini tanggal 25 September terdapat 4 juta di bagian debit. Ya, pasti debit. Ya, beban gaji 4 juta ini. Dan beban listrik dan air itu di bagian debit 2.850.000. Kan bertambah ya bebannya, jadi dia di debit. Jadi 29, 2.850.000. Dan yang terakhir beban telepon. Beban telepon 30 September, ya 525.000 kita masukkan di sini. Jadi itu adalah cara membuat buku besarnya ya, jadi kita cuma memindahkannya, kayak ini nih kas, beban, ini adalah nomor referensinya ke buku besar tersebut. Lalu kemudian saya akan membuat neraca saldo. Neraca saldo. Apa sih neraca saldo itu? Jadi neraca saldo atau trial balance adalah laporan pembukuan atau akuntansi yang mencantumkan saldo di setiap akun buku besar umum organisasi. Jadi neraca saldo itu tuh dari buku besar kita pindahkan ke neraca saldo. Kayak yang tadi kan buku besar kita dari jurnal umum, kita pindahkan ke buku besar. Sekarang dari buku besar kita pindahkan ke sini, neraca saldo. Jadi laporan pembukuan ya, jadi kasnya tuh tadi kan, eee, tadi kan hasilnya kas dari 447.700.000 dikurangin 66.875.000, hasilnya di bagian debit 380.825.000, jadi ini benar ya. Ya di sini. Lalu piutang usaha, dia kan debitnya tadi 55 juta, kreditnya 50 juta, jadi piutang usahanya sebesar nol. Jadi dia di bagian debit. Ya begitu. Ya, jadi jika jika piutang usahanya bertambah itu, eee, dia di debit, jika dia berkurang itu dia di kredit ya. Perlengkapan, perlengkapannya 10.500.000 ya, maaf. Ah, maaf semuanya. Mmm, ya, maaf. Jadi tadi sampai di mana ya? Jadi perlengkapan, jadi sekarang peralatan.
peralatannya kita pindahkan di sini kan di bagian debit 26.500.000 ini. Utang usahanya 10.500.000 dikurang 10.500.000. Jadi debit, dikurang kredit itu hasilnya kredit untuk utang ya, jadi kredit. Modal pun begitu, ah, debit debit dikurang kredit hasilnya kredit 3.347.700.000. Lalu kita masukkan Prive-nya debit 7.500.000 ini kita pindahkan. Pendapatan jasa, maaf sepertinya tadi oh, saya naruhnya tidak berurutan. Jadi pendapatan jasanya kan pada tanggal 6, 11, 15, 23, jadi totalnya itu 100 juta. Jadi dia pendapatan jasa, jadi dia dikredit. Lalu beban gaji itu pada tanggal 25 September 4 juta kita pindahkan di debit, beban gaji 4 juta. Beban listrik dan air pun begitu, tanggal 29 kita pindahkan ke sini. Mmm, dan beban sewa tadi beban sewa ini 15 juta, itu 15 juta di bagian debit. Ini beban telepon ada 525.000 di debit. Lalu jadi neraca saldo kita juga harus membuatnya kayak balance harus rata, hasilnya harus sama. Jadi hasilnya kita lihat, ya dia sama total dari debit itu 447.700.000, total kreditnya juga 447.700.000. Lalu kita disuruh membuat, jurnal penyesuaian kan. Tetapi sebelum saya menjelaskan jurnal penyesuaian, jadi apa sih jurnal penyesuaian itu? Jadi jurnal penyesuaian itu jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam beberapa akun, sehingga saldo mencerminkan jumlah saldo yang sebenarnya. Jurnal penyesuaian disusun berdasarkan data dari neraca saldo dan data atau informasi penyesuaian akhir periode. Jadi itu kita hituin di akhir periode. Tetapi kan ini terdapat data penyesuaian di akhir periode 31 September 2021 sebagai berikut. Terdapat peralatan komputer yang terpakai sebesar 24 juta. Jadi kan ada alat komputer nih yang terpakai. Jadi itu ada beban dan peralatan. Berarti bebannya di bagian debit dan kreditnya ada peralatan. Kan 24 juta. Kan tadi kan peralatannya kan 26.500.000. Terus dikurangin deh sama 24 juta kan yang terpakai, udah terpakai sebanyak 24 juta. Jadi sisanya itu cuma ada 2.500.000. Jadi kita pindahin bebannya debit 2.500.000, peralatannya 2.500.000 di kredit. Lalu yang kedua, ditetapkan penyusutan peralatan sebesar 10%. Jadi ada penyusutan nih di peralatan itu, kan tadi kan peralatannya 26.500.000, terus ada penyusutan. Jadi 26.500.000 itu dikurangin 10%. Jadi ada beban penyusutannya tuh jadi hasilnya 2.650.000. Jadi ada beban penyusutan
beban penyusutannya di debit, dan akumulasi. Jadi akumulasi dari penyusutan tersebut itu 2.650.000. Lalu membeli perlengkapan seharga 10.500.000 tetapi dicatat sebesar 15 juta. Jadi dia membeli perlengkapan seharga 10.500.000 tapi dicatat sebesar 1.500.000. Jadi perlengkapannya itu dikurangin dengan yang udah dicatat. Jadi 10.500.000 ini dikurangin 1.500.000, hasilnya 9 juta. Jadi perlengkapan sama utang usaha. Perlengkapannya 9 juta, utang usahanya kan bertambah jadi 9 juta. Jadi perlengkapan 9 juta, utang usaha 9 juta. Lalu yang terakhir ada beban telepon yang belum dibayar sebesar 500.000. Beban telepon kan ada beban telepon yang belum dibayar sebesar 500.000 ya. Jadi tadi kan beban teleponnya kan ada, maaf ya, beban teleponnya kan, eee, beban telepon 525.000 ya, 525.000. Terus kita kurangin sama beban telepon yang belum dibayar sebesar 500.000, itu hasilnya 25 juta. Jadi beban teleponnya 25.000. Jadi beban teleponnya 25.000, utang teleponnya 25.000. Hasilnya kita tambahkan ini semuanya, debit dan kredit. Debit debit hasilnya 14.175.000 dan kredit hasilnya 14.175.000. Jadi semua jurnal itu harus balance semua ya. Jadi ini, jurnal penyesuaian yang telah kita sesuaikan karena terdapat data penyesuaian sebelumnya. Jadi sekian jurnal penyesuaiannya, lalu kita membuat nih setelah jurnal penyesuaian kita membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi apa sih neraca saldo setelah penyesuaian? Neraca saldo setelah penyesuaian itu adalah daftar dari semua akun dan saldo yang terkandung dari buku besar setelah entry penyesuaian untuk periode akuntansi telah diposting. Pada dasarnya tujuan dari pembuatan laporan ini adalah neras neraca saldo adalah langkah pertama sebelum penyesuaian laporan keuangan. Jadi ini adalah daftar dari semua akun ya dan saldo yang terkandung dari buku besar setelah entry penyesuaian untuk periode akuntansi telah diposting. Jadi kita pindahkan ini jurnal penyesuaian. Kasnya kan tadi masih sama, karena nggak ada perubahan nih. Jadi di debit kasnya masih 380.825.000, piutang usahanya nol, perlengkapan perlengkapannya juga masih sama, peralatan nih, jadi yang di peralatan ada sedikit perbedaan dari sebelumnya. Jadi kan sebelumnya kan peralatannya itu kan 26.500.000. Sekarang 24 juta. Kenapa 24 juta? Jadi, 26.500.000 ini dikurang peralatan ini 2.500.000. Jadi hasilnya 24 juta. Utang usahanya juga begitu. Kan yang awalnya tadi utang usahanya berapa ya? Yang tadinya utang usahanya itu nol, sekarang dia punya nih utang usaha 9 juta. Kok bisa 9 juta? Jadi itu karena perlengkapan yang tadi. Jadi kan, perlengkapannya kan tadi 10.500.000 dikurang 15 juta. Jadi karena ini perlengkapannya.
9 juta, utang usaha 9 juta. Maaf. Jadi ada utang usaha sebesar ada utang usaha yang bertambah karena perlengkapan ini. Jadi dia bertambah jadi 9 juta yang dari awalnya nol. Modal masih aman, masih sama di kredit, price-nya juga tidak ada tidak ada penyesuaian, maksudnya masih sama, pendapatan jasa pendapatan jasanya masih sama 100 juta, beban gaji juga masih 4 juta, beban sewa 15 juta, lalu beban listrik dan air masih 2.850.000, di bagian debit, beban telepon 550.000, beban te oh, jadi di beban teleponnya itu ada penyesuaian dari jurnal penyesuaian kita pindahkan di sini. Jadi yang tadinya beban telepon saya lihat dulu ya, beban teleponnya kan tadi, 525.000. Beban teleponnya kan tadi 525.000 karena ada lagi nih penyesuaian. Jadi dia bertambah beban teleponnya kan di jurnal penyesuaian kan 25.000, kita tambahkan itu 525 dari beban telepon sebelumnya ditambah 25.000, jadi hasilnya 550.000. Ya, jadi beban tambah, jika bertambah itu di debit. Jadi di debit bebannya. Beban peralatan, jadi di beban peralatan 2.500.000. Jadi kayaknya di beban peralatan ya, jadi ada nih, ada lagi beban dari peralatan yang tadi. Jadi beban peralatan 2.500.000, beban penyusutan itu dari penyusutan yang tadi, dari sini, eee, dari peralatan yang dikurangin dengan 10%. Beban penyusutan itu dari, peralatan yang dikurangin tadi, 10% karena adanya penyusutan. Lalu ada akumulasi penyusutan. Jadi kan akumulasi penyusutannya kan 2.650.000 di bagian kredit. Terus utang telepon. Jadi yang ada nih perbedaan di utang telepon juga yang tadinya utang teleponnya cuman oh, maaf. Jadi itu ada utang telepon dikarenakan oleh beban telepon yang belum dibayar. Kan tadi ada beban telepon yang belum dibayar sebanyak 500.000 ya? Ya, ada beban telepon yang belum dibayar sebesar 500.000. Sebelumnya kan beban teleponnya 525.000 dikurangin 500, jadi hasilnya eee, beban teleponnya bertambah. Mana itu 25.525 ditambah, maaf, maksud saya utang teleponnya kan tadinya kan mengapa ada utang telepon, karena kan tadi kan ada beban telepon yang belum dibayar sebesar 500.000. Jadi, beban yang belum dibayar itu utang, jadi utangnya kan bertambah. Jadi utangnya bertambah itu di kredit. Jadi ya, utang teleponnya 25.000 di bagian kredit. Lalu kita totalin nih semuanya, karena kan semuanya sudah dimasukin di sini. Ini adalah neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi debit itu totalnya 459.375.000 dan kredit juga 459.375.000. Jadi ya semuanya itu harus balance ya. Jadi sekian
Sekian, dari presentasi saya, menjelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan mungkin karena ada kesalahan penyebutan atau apa, karena saya hanya manusia biasa, mohon dimaafkan. Lalu saya mendapatkan referensi jawabannya dari sini, dari materi mata kuliah pengantar akuntansi, dari jurnal yang ada di Google. Ya, semua ada. Ada banyak juga contohnya di Google. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Tapi sebelum saya menutupinya, harus kita ingat setiap kali aset itu bertambah itu pasti di debit. Setiap kali dia berkurang selalu di kredit. Utang setiap kali dia berkurang itu di debit, setiap dia bertambah itu di kredit. Tapi saldonya itu harus di kredit. Lalu modal juga begitu, setiap kali dia berkurang, dia di debit, setiap kali dia bertambah, dia di kredit. Pendapatan, setiap dia berkurang, dia di debit, setiap dia bertambah, di kredit. Beban pun begitu, setiap dia bertambah, dia di debit, setiap dia berkurang, dia di kredit. Dan hasilnya harus debit. Baik, sekian presentasi saya hari ini. Terima kasih banyak sudah mau mendengar atau meluangkan waktunya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.